Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkehendak, minum dulu. Apa tersedak ya, bismillah. Kopi morning. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya. Jadi jangan diunduh, ambilkan tisu deh, dipotong dan diunggah ulang ya, jangan. Selanjutnya dari kalian semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih ya atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini akhir pekan ya, Ahad, kita bisa sedikit santai, agak siang shotnya karena kameramen kita juga libur, sehingga tidak terburu waktu harus ba'da subuh langsung naik shooting ya. Suasananya santai, maka aku sengaja menyetop sementara itu apa namanya ya, bukan mengcancel. Kalau cancel itu kan menjedah ya, jedah. Kita jeda sementara tentang episode Kanjeng Nabi Yusuf dan Bunda Zulaikha, karena memang sangat diperlukan literasi yang cukup untuk menggali ya, untuk mengeksplornya, dan itu telah beberapa waktu lalu memeras rasionalitas kita ya. Jadi ya cukup berat kajian itu, maka karena ini akhir pekan, harinya santai, aku pilihkan yang ringan-ringan saja ya. Oke. Jadi nanti insya Allah itu akan kita mulai di hari-hari berikutnya ya. Kita jeda sementara saja. Oke. Komentar yang masuk dari kajian kita yang kemarin ya, itu akan aku bacakan nanti ketika kita melanjutkan episode Kanjeng Nabi Yusuf dan Bunda Zulaikha ya. Namun demikian, ada satu komentar yang aku tertarik untuk membawanya menjadi kajian kita hari ini, dan semoga ini tidak menjadikan suasana semakin keruh tapi semakin clear ya. Maka tajuk kali ini aku kasih ya, perawan besar ya. Nanti di bawah, tetaplah menjadi seperti Maria. Ya, begitu. Oke, dari komen kemarin masuk dari seseorang putri yang bernama Linda Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari seingatanku, dan insya Allah aku tidak salah, nama Linda Dwi ini baru kali ini masuk. Jadi bisa dikatakan dia junior ya,
dan itu menjadi pertimbangan tertentu. Ya, kalau dia misalkan rajin mengikuti kajian kita bersama kita tapi dia tidak pernah komen yang baru ini, ya itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kan aku hanya berbicara yang terukur saja berdasarkan dari komen-komen yang masuk, maka aku katakan Linda Dewi, entah Mbak entah Ibu, aku tidak tahu ya. Nanti silahkan dikonfirmasi juga tempat tinggalnya di mana gitu. Ini dia termasuk yang baru, yang junior ya. Oke. Begini komentarnya. Kalau hanya wanita yang disalahkan dengan status selaput darah, pria juga patut disalahkan status perjakanya. Jangan mentang-mentang pria nggak berbekas hingga menuduh seenaknya pada wanita. Zina tidak memandang status wanita dan pria. Salam. Dan dikomentari oleh saudara kita, kalau ini bukan senior ya, Kang Mas Hadi Mawardi. Kalau keperawanan adalah milik suami, lantas kalau keperjakaan milik siapa? Nggak ada juga manusia sampah sepanjang mau berubah dan kembali ke jalan Allah. Aku dahulukan yang jawabannya simple dulu ya. Untuk Kang Mas Hadi Mawardi. Kalau keperawanan adalah milik suami, lantas kalau keperjakaan milik siapa? Maka aku akan kasih guiding, silakan Anda baca ya. Surat An-Nur ayat kedua. Terus terang aku belum berani mengeksplor ini ayat, maka aku tidak begitu dalam ya untuk menyajikannya kepada kalian semua dengan alasan yang tadi aku bilang. Ini nanti kamu silakan nilai sendiri. Pernyataan Al-Quran begini. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, yang ketiga ya, yang ketiga. Surat An-Nur surat 24 yang ketiga. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Itu jawabannya. Kan pertanyaanmu begini. Ya, kalau keperawanan adalah milik suami, lantas kalau keperjakaan milik siapa? Maka jawabannya aku guiding kamu untuk merujuk surat An-Nur tadi. Surat An-Nur suratnya 24 ayatnya 3. Dan terus terang aku ulangi sekali lagi, aku tidak begitu terlalu berani untuk mengeksplor ayat ini karena aku belum mempelajarinya secara detail ya, dan aku perlu pakar fikih. Ini nanti tinjauannya fikih. Ya. Silakan Anda mengeksplor. Aku sudah tunjukkan ayatnya di situ, ya. Karena ini nggak semudah untuk mengatakan hitam atau putih, ya. Tetapi yang menarik aku sampaikan kepada kalian, ya. Lihat ini. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Catat, musyrik ya. Berikutnya, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Ingat ya, musyrik. Pertanyaannya, kenapa musyrik? Kenapa musyrik justru itu di sini tidak boleh kita katakan dia menjadi setara dengan pezina? Kan aku sudah sampaikan kepada kalian dan dalam sebuah hadis, aku adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Musyrik itu adalah sebuah aktivitas dalam konsep teologis yang tidak tauhid, yang tidak lagi menjaga kewibawaan Allah yang tunggal. Itu musyrik. Ya, musyrik itu orangnya, syirik itu kelakuannya. Yang jadi masalah, ya,
Kenapa pezina itu dikaitkan dengan musyrik? Nah, ini menjadi entry point kalian untuk hati-hati ketika membaca diksi zina dalam Bible, terutama di Perjanjian Lama. Meskipun di Perjanjian Baru ada. Cuman kan kalau sekolahnya level-level sekolah minggu nggak ngerti yang begini ini. Ya, dan dikasih tahu, sebetulnya walaupun nggak ngerti, kalau dikasih tahu mau tahu itu mending. Sudah nggak ngerti goblok pula, dikasih tahu seperti babi yang kembali ke kubangan. Ya, bahwa tidak semua kata-kata di dalam kitab suci apapun, entah itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian terakhir, tidak bisa dipukul rata dia harafiah semua. Dan tidak bisa juga dipukul rata dia metafora semua. Semua terkait dengan apa yang dinamakan konteks. Ya, teks itu tidak bebas. Ketika dia masuk di dalam konteks, dia akan ditentukan oleh konteks maknanya kemana. Dan hati-hati ketika kalian membaca diksi zina, terutama dalam Perjanjian Lama, itu tidak serta-merta harafiah. Makanya aku memberikan sebuah peringatan khususnya untuk teman-teman kristolog, ya, hati-hati ketika membaca kisah Oholiba yang berzina ke negeri Mesir. Jadi aku fair, ketika itu menjadi sebuah amunisi yang dikelola untuk menembak kekristenan, aku nggak setuju. Karena cara pemahamannya keliru, itu tidak harafiah. Ya, itu tidak harafiah. Jadi jangan gunakan itu, gitu loh ya. Karena apa? Tidak semua diksi zina itu bisa dipahami secara harafiah, dan dia sering digunakan sebagai metafora dalam Perjanjian Lama, bahwa orang yang melakukan kesirikan itu disebut pejinah karena mensirikkan, ya, menduakan, apalagi meninggalkan Allah yang tunggal itu, dia telah melakukan perbuatan zina. Ini jarang yang tahu gini-gini. Lu cuma nongkrong doang, beli paketan, lu tahu. Lu kalau kuliah di sekolah Alkitab, lu habis biaya berapa? Dan yang kafir-kafir dongok itu juga belum tahu itu. Yang dongok lo ya, kalau yang sekolah dan yang mau belajar ya tahu lah mestinya. Dan harus tahu dong bahwa tidak bisa diksi itu terus dipahami harafiah. Tidak bisa juga terus metafora. Tergantung konteksnya. Dia akan berlari ke makna harafiah atau metafora. Dan aku sudah ingatkan, hati-hati ketika membaca diksi zina, khususnya pada Perjanjian Lama yang paling banyak, itu tidak bisa dipahami secara harafiah sebagaimana zina yang kita pahami. Karena pelaku-pelaku syirik, orang-orang musyrik, itu disebut pezina. Dan itu masih kita bisa lihat. Jadi makanya ya, di Nuloh itu satu garis merah. Makanya buku yang aku tulis itu Benang Merah Agama Samawi, Bible Menjanjikan Islam. Syariatnya itu masih ada jejak yang bisa kita lihat. Di surat An-Nur, kalau ini juga kalau kamu baca tafsir-tafsir, ya, nggak semua orang mengerti menjelaskan ini. Kenapa musyrik itu menjadi setara dengan pezina? Surat An-Nur, surat 24 ayat 3 jelas mengatakan itu. Coba kamu buka tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir-tafsir Misbah yang lain. Ada nggak menjelaskan seperti aku menjelaskan? Ya, itu untuk Kang Masku Mawardi ya. Tapi sekali lagi aku sampaikan, aku tidak terlalu berani, makanya aku sampaikan aja raw materialnya. Aku belum mengamati ini secara detail karena aku perlu fuqaha, pakar fikih, karena ini nanti tinjauannya ke fikih. Ya. Nah, ini yang jelas tulisannya tekstualnya seperti ini. Kamu terserah kamu bagaimana. Jawabanku seperti itu, bahwa pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik.
Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Kalau sudah halal haram itu fikihnya harus maut. Ya, itu untuk Kang Mas Mawardi ya. Kemudian Kang Mas Mawardi bilang, nggak ada juga manusia sampah sepanjang mau berubah dan kembali ke jalan Allah. Kerangka berpikirku nggak ke situ, Mas. Ya, kita mempunyai kerangka berpikir yang diametral. Bagaimanapun kan orang yang kembali itu kan bertobat. Ya. Kembali taubat itu artinya kembali ke jalan Allah. Berarti dia pernah tidak di jalan Allah kan? Jangan terus aku orang yang berkerangka berpikir objektif. Bagiku tidak ada kata-kata yang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, itu nggak berlaku bagi aku. Karena aku akan balik secara diametral. Dia harus linier kan, harus berbanding lurus. Kalau kegagalan itu diterima sebagai kesuksesan yang tertunda, maka kesuksesan yang tertunda pun harus diterima sebagai kegagalan. Maka kesuksesan pun harus diterima sebagai kegagalan yang tertunda. Kalau kegagalan yang tertunda itu, kalau kegagalan, aku sering slip tongue. Kalau kegagalan dianggap sebagai kesuksesan yang tertunda, maka kesuksesan pun harus dianggap sebagai kegagalan yang tertunda. Tapi kan jarang orang mau ngomong gitu. Maka peribahasa itu nggak berlaku bagi aku. Gagal ya diakui gagal, sukses ya diakui sukses. Aku objektif seperti itu. Maka kerangka berpikir yang kamu ajukan, nggak ada juga manusia sampah sepanjang mau berubah dan kembali ke jalan Allah. Ya, pertama ini kan bersyarat. Ya, bersyarat artinya apa? Sepanjang. Ini sebetulnya kan jika maka kan begitu. Jika ya nggak ada manusia sampah jika dia mau berubah, maka tidak ada manusia sampah kan begitu. Tapi harus diakui dia pernah jadi sampah, gitu loh. Dia kan pernah jadi sampah. Jadi aku orangnya objektif saja. Seperti tadi aku bilang, tidak ada. Gagal ya gagal diakui. Bagaimana besok supaya tidak gagal berusaha. Sukses ya sukses diakui. Jangan main kura-kura dalam perahu. Ya. Jadi jangan terus dinetralisir sehingga orang enak aja melakukan kesalahan-kesalahan. Nanti kan bisa tobat. Kami ini orang suka musik. Ketua dakwahku itu dulu suka musik. Kalian sepertinya kalau aku cerita musik nggak nyaut karena memang era kita berbeda ya. Itu ada lagu yang digubah oleh Bunda Titiek Puspa, judulnya Kupu-Kupu Malam. Dulu sering ketua dakwahku sering menyanyikan lagu itu, ya. Karena lagu itu memang enak, ya. Tapi akhirnya meskipun itu juga belum tentu tidak begitu harusnya memahaminya, tidak harus begitu maksudku. Ketua dakwahku tidak lagi mau menyanyikan lagu itu. Ada yang membenci dirinya. Ya, kenapa? Ada narasi ya yang terjadilah yang dia tahu Tuhan menyayangi umatnya. Seolah-olah dinetralisir. Padahal kita harus tahu narasi itu dibangun oleh Bunda Titi itu bahwa seseorang itu kami dulu menyebutnya kupu-kupu malam. Kalau sekarang kan bervariasi. Ada begengge, ada lonte, ada balon, ada PSK. Dulu kami selalu menggunakan bahasa sastra. Kupu-kupu malam. Ya, bahwa dia menjadi kupu-kupu malam itu karena terpaksa. Dia berzina karena terpaksa. Kalau dia tidak terpaksa karena ekonomi yang menggigit, dia tidak mau lakukan itu. Maka bait itu harus dibaca. Dia mengatakan bahwa yang terjadilah itu dalam kondisi keterpaksaan. Tapi dia masih mempunyai harapan yang dia tahu Tuhan menyayangi umatnya. Itu kan dia artinya apa? Semoga dia nanti tobat dan diterima. Ya. Jadi masalah-masalah ini memang pelik dan kita akan
Menarik kalau membicarakan sejak kapan perzinahan ini terjadi. Itu cerita lama, sejak zaman perjanjian lama sudah ada. Gitu ya. Itu untuk Kang Hadi Mawardi. Kemudian aku baru menjawab ke Linda Dwi. Aku sampaikan begini ya. Linda Dwi ini orang baru, setidaknya berdasarkan apa yang masuk ya. Karena komennya nama Linda Dwi baru. Kalian kan paling pinter kalian ganti-ganti nama. Aku kadang-kadang sampai bingung. Ya. Pertama, aku tidak pernah ya berusaha untuk menyinggung siapapun terkait dengan keperawanan, tidak pernah. Ya, aku tidak pernah. Ya. Jadi jangan bilang menuduh seenaknya pada wanita. Tidak, aku dalam kerangka menjelaskan jaga dirimu, soleha-solehaku. Jangan sampai kamu memberikan keperawanan pada laki-laki yang tidak pernah memberikan kamu surat nikah. Nikah dulu, itu yang aku maksud, bukan aku menuduh. Ya, bukan. Aku tidak pernah menyinggung siapapun. Jadi kalau kamu merasa tersinggung, ya aku jelaskan sekarang, aku tidak pernah ya menyinggung siapapun termasuk kamu. Ya, makanya aku ceritakan dulu sejarahnya gitu loh. Kan beberapa waktu lalu itu juga di kajian pagi kita ada yang bertanya, apakah ini Al-Qur'an salah? Karena Al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki baik untuk perempuan baik untuk laki-laki baik, terus ditambah lagi surat An-Nur. Itu kan kita sudah bahas. Terus si itu teman kuliahnya kalau nggak salah, mereka menikah, dia merasa tidak terima karena si laki-laki menjaga dirinya sebaik mungkin. Kok perempuannya, istrinya yang sedang nikah itu ya katakanlah ada masa lalu gitu loh. Terus dia nuntut, bukankah kata Al-Qur'an laki-laki baik dapat laki-laki, aku sudah menjaga diriku, tetap kenapa aku dapat perempuan istri seperti ini gitu loh. Terus apakah Al-Qur'an salah? Maka aku menjelaskan. Awalnya di sana cerita ini ya. Aku menjelaskan bahwa ada kebenaran umum. Ya. Kebenaran umum itu ada. Jadi Al-Qur'an dalam cerita yang menjelaskan seperti itu, dia berbicara dalam kebenaran umum. Dan kemarin juga baru-baru ini aku juga menjelaskan kepada kalian sampai aku gambar itu kurva normalnya, statistiknya. Bukan berarti Al-Qur'an salah. Pada umumnya laki-laki baik mesti dapat perempuan baik, begitu juga perempuan baik pasti dapat laki-laki baik. Tapi ada yang di luar keumuman yang itu ekstrim. Nah, dia ini ada dalam domain yang ekstrim. Dia sudah baik tapi terus dapat perempuan yang masa lalunya tidak baik, kira-kira begitulah. Ya, karena coba kamu pikir, nggak ada ya orang yang baik mau dapat yang tidak baik. Ya, sebetulnya cuma kan kita harus tahu psikologis orang. Sebetulnya bisa saja. Lalu dulu mau lu nikah lu lihat nggak? Kok sekarang mau nyalahkan Al-Qur'an? Cuma kan tidak begitu. Kita lihat psikologis dia dong. Kita harus memberikan penjelasan secara rasionalitas yang tidak menyinggung dia juga, gitu. Ya, tuh. Nah. Dari sana kita berbicara keperawanan, ya. Itu dulu ya, itu dulu. Terus kemarin aku menjelaskan tentang bagaimana kita harus membersihkan dongeng dari cerita, ya, kisah yang kita ambil dari Bapak Yusuf dan Bunda Zulaika. Karena dalam dongeng itu, ya, dikatakan nanti Kanjeng Nabi Yusuf itu akhirnya menikah dengan Bunda Zulaika. Adapun perselisihan umur yang mereka terpisah jauh, nanti ya itulah namanya juga dongeng. Bunda Zulaika itu kembali muda dan mereka menjadi sebaya, dan di situ di dongeng itu dikatakan bahwa Bunda Zulaika itu masih perawan.
Ya, pahami dulu sejarahnya. Kalau enggak nanti kamu nggak paham. Makanya ikut kajianku itu nggak bisa sepotong masuk, sepotong masuk. Nggak bisa. Dari sana aku menjelaskan, ya, kenapa perawan? Karena Pak Kiptir, Raja Mesir itu impoten. Kan begitu. Maka aku jelaskan, ya, ada yang gadis tapi dia tidak perawan, ada yang janda tapi dia masih perawan. Gitu, ya. Dan aku memberikan pesan kepada semuanya, jadi sebetulnya tidak perlu ada yang tersinggung, karena aku tidak bilang misalkan si A, si B, kan tidak. Aku kepada publik semuanya mengatakan, ya, jaga diri, terutama kepada soleha-soleha, ya. Aku bukan mendiskriminasi laki-laki dan perempuan, tidak. Dan berikutnya juga ada beberapa episode yang lalu aku sempet, kan suka aku begitu. Aku sudah mengadvise, coba kalian dengar lagu Aku Lelaki Doel Sumbang. Kan nggak sulit lihat di YouTube. Doel Sumbang, ya, lelaki. Itu nanti syairnya terkait ke sana juga. Ya. Yang namanya lelaki punya sifat bajingan, tapi tidak termasuk saya. Itu Doel Sumbang syairnya begitu. Yang namanya lelaki, ya, tidak sadar bahwa dirinya bekas, tapi dia sendiri tidak mau dapat istri yang bukan bekas. Tapi kalau itu termasuk saya, kan syairnya kan begitu. Jadi sekali lagi, kalau kamu bilang bahwa kenapa aku tidak, sebentar, ini narasimu kan begini, ya. Kalau hanya wanita yang disalahkan dengan status selaput darah, pria juga patut disalahkan status perjakanya. Gini loh, ya, laki-laki itu nggak usah diomongin. Nah, kita juga berbicara kebenaran umum tadi. Laki-laki kalau disuguhi, ya, sama perempuan itu nggak ada yang nolak, kecuali laki-laki yang ekstrim. Pertama dia goblok, yang kedua dia kuat iman. Jadi pada umumnya persis yang dikatakan oleh Doel Sumbang, ya, bahwa semua laki-laki itu punya sifat bajingan. Jadi nggak usah dibicarakan itu. Laki-laki itu bajingan, dan perzinahan itu terjadi antara laki-laki dan perempuan. Yang sesuatu sudah pasti nggak perlu dibicarakan. Sekarang tergantung perempuannya. Kenapa lu mau? Orang laki-laki itu bajingan kok. Maksud gue gitu loh. Cuman kan lu tidak mengikuti kajian gue sejak awal, jadinya kacau. Dan kamu merasa tersinggung. Laki-laki itu semua bajingan. Dan berzina itu dari laki-laki dan perempuan. Kalau sudah bajingan kita harus tahu. Sama dengan, ya, kucing itu nggak ada yang nggak mau ikan asin. Sekarang kenapa? Kan tinggal tergantung ikan asinnya. Kenapa dia mau dimakan kucing? Jadi ketersinggungan ini itu terjadi karena memang tidak mengikuti kajian. Kajian ini kalau nggak salah 1 bulan yang lalu dia bertahap. Baru kemarin masuk lagi, kan aku sempat mengajarkan tentang kebenaran universal itu yang terus si Yatim, siapa, Samsul Yatim bilang bahwa semua supir itu suka mampir tapi tidak termasuk saya atau kecuali saya. Itu kan kebenaran umum, sampai aku bikinkan tuh statistiknya. Nah, ya seperti aku tadi bilang, kalau ujuk-ujuk masuk ke sini memang jadi berabe. Makanya aku bilang, mengikuti 1 video utuh saja, kalau video selanjutnya tidak itu bisa berabe. Apalagi 1 video dipotong, bisa bubar. Bismillah. Oke, ya. Jadi clear ya sekarang, ya. Aku dalam rangka tidak menyinggung siapapun. Aku hanya mengingatkan untuk saudara-saudaraku khususnya di channel ini, yang wanita-wanita, jaga dirimu baik-baik. Karena kamu itu kehormatan bagi suamimu. Jadikan suamimu itu bangga memilikimu. Kamu bukan barang bekas, bukan seogok sampah. Jaga. Kalau sudah terjadi bagaimana? Ya kamu bertobat. Gitu loh.
Nah, aku tidak membawa laki-laki karena tadi itu kerangka berpikir. Seperti gini loh ya. Aku nggak perlu menulis 1X karena kalau sudah X itu orang eksak tahu bahwa itu satu. Sesuatu yang sudah pasti nggak perlu disertakan. Cukup X. Justru kalau aku tulis 1X orang ketawa ini bukan anak eksak ini. Kecuali nanti 2X, 3X, itu ditulis. Tapi kalau 1X cukup ditulis X. Begitu juga. Ya. Karena sudah pasti laki-laki itu nah ini lagi juga aku harus hati-hati ngomong ya. Aku nggak tahu kecerdasan kalian mengikuti kerangka berpikirku secepat apa ya. Lagi-lagi aku berkatakan ini kebenaran umum. Laki-laki itu bajingan. Makanya aku tidak sebutkan laki-laki. Bukan berarti karena gue laki-laki gue bela laki-laki. Nggak begitu. Orang zina itu dilarang kok. Ya laki ya perempuan dilarang. Bukan laki-laki dapat kartu hijau boleh, kan nggak begitu. Nah, masalahnya laki-laki itu sudah dipatenkan. Umumnya laki-laki itu kucing. Sekarang terserah bagaimana ikan asinnya. Lah kalau ikan asinnya mau, udah tahu laki-laki kucing kok. Laki-laki itu bajingan, gitu loh. Maka aku ingatkan perempuan-perempuan kita hati-hati jaga dirimu baik-baik, gitu. Jadi aku tidak menyinggung siapapun ya. Justru aku berpesan kepada semuanya khususnya yang ada dalam channel ini, jaga diri baik-baik. Supaya kamu menjadi kebanggaan suamimu. Supaya suamimu tidak menjadi penyesalan seluruh hidupnya dapat kamu itu. Gitu loh ya. Oke. Aku kira ini clear ya. Jadi jangan sampai ada yang tersinggung. Aku enggak menyinggung siapapun. Nah, dan aku juga bicaranya kan umum. Oke, sekarang kita ke Bunda Maria, ya, ke Bunda Maria. Kalau kamu mau mengetahui Bunda Maryam dari sudut pandang teologis, maka kamu baca Alkitab. Alkitab itu bisa perjanjian baru. Bisa juga perjanjian terakhir itu sama-sama Alkitab. Cuman kan mindset kita kalau Alkitab terus kitab sucinya saudara kita Kristen, enggak. Al-Quran itu ya Alkitab. Ya, sekali lagi kalau kamu ingin membidik Bunda Maryam dari sudut pandang teologis maka bacalah dia dalam Alkitab. Bisa perjanjian baru, bisa perjanjian terakhir. Kalau di perjanjian lama dia belum disebutkan kan? Ya, hanya sebuah ramalan-ramalan tentang anak darah dan tentang sebagainya. Dan itu debatable juga, belum tentu itu merujuk kepada Bunda Maria. Ya, aku ulangi, kalau kamu ingin mengenal Bunda Maria dari sudut pandang teologis, maka baca Alkitab. Bisa perjanjian lama, bisa perjanjian baru. Tapi kalau kamu ingin mengenal Bunda Maria secara sosiologis, secara kultural, secara kehidupan manusia umumnya, buku ini aku referensikan yaitu Leslie Hazelton, Panggil Aku Maria. Ya, karena nanti ini parameternya saling melengkapi. Sehingga sosok Maryam itu kamu potret dengan angel yang benar. Aku ulangi lagi. Kalau kamu mau mengenal Bunda Maryam dari sudut pandang antropologis, sosialis, bagaimana manusia umumnya, baca ini. Ya, nggak tahu berapa harga buku ini, nggak tahu aku. Ini hadiah, makanya sering-sering lihat-lihat referensi ya, supaya kita punya literasi yang cukup. Oke. Sekarang aku kasih tahu, ya. Dulu aku pernah disanggah oleh teman Kristen, dia bilang tidak ada Injil Yakobus. Menurutku itu urusanmu. Kalau aku mau bilang ada, mau apa lo? Karena data tekstualnya ada, ya. Itu bisa disebut sebagai Protavelium Yakobi atau disebut juga PJ, disebut juga The Infancy Gospel of James. Tergantung mana mau disebutnya macam-macam. Cuman apakah Injil Yakobus itu lolos dalam kanon? Tentunya tidak. Tapi keberadaan bahwa Yakobus juga punya Injil jangan diabaikan, jangan disanggah.
Ya. Tetapi kalau Injil Yakobus tidak masuk kanon, iya. Karena kita tahu kanonnya yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya ketika ada teman Kristen nggak terima aku bilang ada Injil Yakobus, ya urusanmu situ. Kalau aku bilang ada, mau apa kamu? Kenapa? Karena kita nanti akan berpijak pada Injil Yakobus. Ya. Sekarang kita mau bertanya, ya. Kenapa saudara kita Katolik selalu menekankan perawan? Perawan Maria. Coba. Kenapa? Karena dalam perspektif teologis Katolik, keperawanan itu nanti akan berkorelasi dengan keilahian Yesus. Di sana masalahnya. Ya. Nah, aku menggunakan sumber ya begini. Penyebutan pertama ide tentang keperawanan abadi, jadi nggak tanggung-tanggung. Perawannya itu abadi, Bunda Maria itu. Ya, sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan. Ya, nggak tanggung-tanggung. Ya, itu berasal dari seorang tokoh Kristen tahun 374 Masehi, jadi 3 abad kemudian, ya, yang bernama Epifanus. Kemudian ide ini diteguhkan oleh Konsili Konstantinopel kedua tahun 553 Masehi dan Konsili Lateran tahun 649. Meskipun telah ditegaskan sebagai ajaran resmi Gereja Rom Katolik, namun ajaran tentang keperawanan abadi Bunda Maria tidak pernah dinyatakan sebagai ajaran yang tidak bisa salah. Artinya apa? Itu masih bisa kita diskusikan. Itu ya, itu masih bisa kita diskusikan. Makanya ya, ini ya bisa dimengerti jika kaum feminis Kristen harus merasa tidak suka dengan dokumen ekstra kanonik PJ ini yang aku bilang Injil Yakobus itu ya, dan doktrin-doktrin Gereja Roma Katolik yang memuliakan keperawanan Maria. Seolah-olah dalam pandangan kaum feminis ini tidak ada hal-hal lain yang lebih mulia dalam diri seorang perempuan kecuali keperawanannya. Lihat itu. Ini tidak gampang kita diskusikan karena kita nanti harus sepakat dulu terminologi keperawanan itu apa. Karena kalau keperawanan itu terminologinya selaput darahnya sobek, sekarang kita mau tanya, kalau ada orang jatuh ketika dia belajar naik sepeda, katakanlah ada gadis kecil ketika dia usia katakanlah masih kecil ya, kelas 3 atau kelas 4 SD, dia belajar sepeda, kemudian bagian vitalnya terantuk, terus tersobek itu selaput darahnya, apa bisa dikatakan dia tidak perawan? Hanya sebatas sobeknya selaput darah. Makanya masalah ini pelik. Kita harus sepakat dulu terminologi tidak perawan itu, keperawanan itu seperti apa. Nggak bisa dia hanya disandarkan hanya kepada robeknya selaput darah. Robeknya karena apa? Ya, oke. Jadi tuntutan-tuntutan kaum feminis Kristen ini juga tidak mendasar. Memang dalam wanita itu banyak kemuliaan, tapi jangan lupa salah satu kemuliaan itu adalah keperawanan. Makanya itu Gereja Katolik tetap mencantumkan perawan Maria. Seperti itu. Sekarang bagaimana Al-Quran? Kita lihat Al-Quran. Ya. Kita lihat Al-Quran. Ya. Lihat di surat Maryam, surat ke-19 ayat yang ke-20. Dia berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku. Aku bukan seorang pezina. Clear pembelaan Al-Quran. Gitu loh. Jadi Al-Quran itu memuliakan Bunda Maria, juga memuliakan Kanjeng Nabi Isa.
Ini yang Kristen-Kristen seharusnya tahu gitu loh. Kalau kamu mau sembarangan terhadap Al-Quran, ingat Al-Quran itu memuliakan Bunda Maryam, memuliakan Kanjeng Nabi Isa. Tapi semulia apapun dia ada pada batas tertentu tetap aja seorang hamba. Lain dengan Yahudi nanti. Lain. Jadi di sini makanya aku bilang kalau ada ya yang sembarangan terhadap Al-Quran padahal dia Kristen, dia tidak tahu bagaimana duduk permasalahannya Kristen. Kristen yang notabene Nasrani, notabene Kanjeng Nabi Isa, yang itu bundanya Bunda Maria, bahwa Al-Quran memberikan pembelaan. Akankah kalian pandang sebelah mata sebuah kitab yang memberikan pembelaan dari sosok yang kalian agungkan, bahkan kalian sudah terperosok melebihi sebagaimana caranya harus mengagungkan Kanjeng Nabi Isa? Kan begitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ke Injil Yakobus ya. Injil Yakobus. Jadi begini, ini kalau nggak salah pernah aku sampaikan ya. Ini sepanjang ya, maka aku kasih ceritanya saja, tapi tetap berbasic kepada Injil ini ya. Tidak boleh aku sembarangan ya, harus. Cuman kan aku tidak, aku sarikan saja, aku sarikan ya. Aku sarikan. Gimana ini? Sebentar aku carikan dulu. Ya, ini dia. Jadi begini. Perdebatan antara Islam dan Kristen itu memang genit. Ya. Tentang di mana lokus delikti Yesus dilahirkan juga itu tetap hangat. Yang satu bilang di bawah pohon korma, yang satu bilang di dalam kandang. Sebetulnya kalau kita bekerja secara rasionalitasnya baik, lebih mulia mana? Lahir di bawah pohon korma, di mana di situ air mengalir, yang air itu tentunya dibutuhkan untuk membersihkan ketika seorang wanita melahirkan, sama di kandang domba. Yang gatel, yang baunya nggak enak, yang pesing, yang pengap. Dari sini sebetulnya kita bisa menilai. Jadi seharusnya tidak perlu menjadi pertentangan yang wah. Terus mengatakan bahwa Yesus bukan Isa karena tempat lahirnya saja beda. Tapi gobloknya minta ampun. Di kalender itu tetap ditulis kenaikan Isa Al-Masih, nggak kenaikan Yesus Al-Masih. Dan banyak teman-teman Kristen masih mengatakan Isa. Nah terus dibikinlah silogisme kelahiran itu tadi. Yesus bukan Isa. Lihat itu channel yang aku bilang kemarin kita gagas ya. Yang dia bikin channel judulnya apa? Isa dan Islam. Kenapa nggak Yesus dan Islam? Jadi itulah ya, sebuah pembelaan-pembelaan yang membabi buta itu tidak mengagungkan, justru menistakan. Ya. Nah sekarang aku mau beranjak lagi. Jangankan eksternal Islam dan Kristen, dalam internal Kristen sendiri terjadi perbedaannya nggak bisa dirukunkan. Karena menurut Injil Yakobus, lahirnya itu tidak di palungan, tidak di kandang domba. Itu pun sebetulnya benarkah di kandang domba? Injil tidak mengatakan begitu loh ya. Itu tafsiran orang. Oh itu kandang domba. Itu kita perlu tahu bagaimana arsitektur orang-orang Yahudi di tahun-tahun saat itu, tahun-tahun 0 Masehi itu seperti apa. Itu hanya sebuah penafsiran kandang domba. Artinya itu masih bisa diperdebatkan. Nah, sekarang muncul lagi Injil Yakobus. Di mana dilahirkan? Di dalam goa. Jadi ceritanya kalau kita lihat Injil Yakobus, pada waktu itu mau sensus, berangkatlah sensus. Ya, berangkatlah sensus. Siapa? Ya, Bapak
Yusuf dengan Bunda Maria, dengan anaknya. Karena begini, Pak Yusuf itu duda loh ya. Pak Yusuf itu duda ketika mendapatkan Bunda Maria dengan usia yang terpaut lumayan jauhnya. Bunda Maria itu diambil dari bait Allah karena dia ada dalam pengawasan Imam Besar Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Ya, dan ini ada yang menarik karena Bunda Maria terus hamil. Ya, di sini kita tahu sebetulnya kehidupan bangsa Semitik itu ya Arab ya Israel itu seperti apa dalam hal pernikahan. Karena begini, ini aku baca langsung ya, ini di sini ya, di Injilnya ini begini. Dia cepat-cepat, aku lihat dari atasnya supaya enak ya. Dari nomor yang ke-15 dari Injil Yakobus. Maka Anas sang alim ulama datang kepadanya dan berkata, Yusuf si tukang kayu, bukan Yusuf Arimatea ya. Mengapa engkau tidak datang ke pertemuan kita? Dan dia menjawab kepadanya, karena aku sangat lelah sepulang dari perjalananku. Sehingga aku beristirahat dahulu pada hari pertama atau pada hari pertama aku tiba di rumahku. Ya. Lalu Anas berpaling dan melihat Maria mengandung. Perutnya sudah gede. Terus apa yang dilakukan Anas? Lihat ini. Di 15:4-nya. Tadi kan 15:1, 2, 3. Ini 15:4-nya. Dia bukan Ananias. Anas ya. Dia Anas ya. Cepat-cepat mendatangi imam besar dan berkata kepadanya, engkau ingat Yusuf? Orang yang engkau sendiri telah jamin bukan? Jadi dijamin oleh Pak Zakaria lewat undian kan. Nah, dia telah melakukan sebuah pelanggaran yang serius. Maka imam besar bertanya, pelanggaran yang bagaimana? Maka dijawab, Yusuf telah memperkosa perawan yang dia telah terima dari bait Tuhan. Jawabnya, dia telah melakukannya kepadanya dan tidak mengungkapkannya kepada perbuatannya kepada umat Israel. Begitu ketatnya masalah keperawanan. Dari sini kita tahu artinya apa? Meskipun sudah dibawa oleh Kanjeng Nabi Yusuf dan hidup bersama Yusuf, bukan langsung terus antara Pak Yusuf dan Bunda Maria melakukan hohihe. Nah, ini yang perlu kita gali, budaya Semitik itu sebetulnya perspektifnya gimana? Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad ketika menikahi Bunda Aisyah yang publik anggap itu usia 6 tahun, padahal itu sudah dibantah dari hitung-hitungan bayunya Bunda Aisyah ya. Itu Bunda Aisyah sudah masuk di usia 18-19 tahun. Tapi debatable, oke lah debatable namanya juga sejarah. Setidaknya kita tahu di sini bangsa Semitik tidak begitu satu rumah langsung hohihe gitu loh. Otakmu goblok gue, ngerti? Di sini kita lihat sampai Anas mengatakan Yusuf memperkosa perawan yang telah diterima dari bait Tuhan. Ya pantas saja Anas itu menuduh Yusuf memperkosa. Orang Yusuf sendiri bingung kok. Gue tidak ngapa-ngapain ini. Bagaimana perutnya bisa gede? Kan kalau kita lihat di Injil yang kanonik itu mau dipisahkan, tapi Roh Kudus bilang jangan. Maria lahir itu dari Roh Kudus. Terus nggak jadi dipisah. Yang perlu kita tahu di sini tidak langsung karena sudah satu rumah terus iya itu loh yang perlu kalian pahami, ngerti? Oke. Ya, sekarang kita kembali. Ketika mau sensus, berangkatlah mereka. Ya, di tengah perjalanan Bunda Maria sudah hamil besar dan dia sudah mulai terasa ingin melahirkan. Pak Yusuf bingung cari tempat, akhirnya ketemu gua, bukan di palungan, di gua. Dimasukkanlah Bunda Maria di dalam gua, terus anaknya. Jadi Pak Yusuf ini kan duda dengan beberapa anak dari pekanan, disuruh nunggu di depan, suruh berjaga.
Pak Yusuf cari bidan, kalau kita bilang bidan ya, bidan yang juga Israel. Ketika bidannya tanya, apakah dia istrimu? Pak Yusuf bingung mau menjawab. Karena faktanya dia sudah hamil, bagaimana harus menjawab? Terus setelah itu, masuklah bidan itu dan menangani persalinannya Bunda Maria. Setelah itu, ya, sang bidan ini terkaget-kaget. Ini ada orang melahirkan kok masih perawan. Nah, dia mungkin penasaran, maka dia panggil temannya bernama Salome. Diceritakan pada Salome, ini ada wanita melahirkan, tapi kok masih perawan. Salome bilang, aku nggak percaya kalau aku belum memasukkan, jariku ke dalam, kalau orang Jawa bilang gua garba, ya, ke dalam bagian gua garbanya Bunda Maria. Sang dukun bayi atau bidan masuk, Maryam, bersiap-siaplah kamu untuk diperiksa. Akhirnya dia rebah. Dan benar, Salome memasukkan jarinya ke dalam gua garbanya Bunda. Dan dia langsung terkaget dan tangannya terbakar api. Akhirnya dia bertobat. Dari situlah dia percaya bahwa Bunda Maryam itu perawan. Makanya terus dalam gereja Katolik, dia adalah yang selalu perawan. Itu asal usulnya ya. Kalau kita baca itu di mana tadi ya? Sudah. Nah, ini ya. Aku baca begini. Ini asik ini ya. Bidan itu masuk dan berkata, Maria, siapkanlah dirimu untuk suatu pemeriksaan. Engkau segera menghadapi suatu ujian yang serius. Bidannya ngomong karena Salome nggak percaya temannya. Maka Maria ketika dia mendengar perintah itu, dia mempersiapkan dirinya dan mengambil posisi. Artinya rebahan gitu ya. Nah, kawannya si bidan ini, Salome ini, memasukkan jarinya ke dalam diri Maria. Maksudnya gua garba ya. Lalu Salome berteriak kuat dan berkata, celakalah aku karena pelanggaran dan ketidakpercayaanku. Aku telah mencobai Allah yang hidup. Ya. Ayat berikutnya, lihatlah tanganku menghilang, dimakan lidah-lidah api. Lalu Salome berlutut di hadapan hadirat Tuhan dan mengucapkan kata-kata ini. Allah nenek moyangku, ingatlah aku sebab aku adalah seorang keturunan Abraham, Ishak dan Yakob. Janganlah aku dijadikan teladan bagi umat Israel, tetapi berikan aku sebuah tempat di antara orang-orang bagi umat Israel. Ya. Tetapi berikan aku sebuah tempat di antara orang-orang miskin kembali. Engkau sendiri tahu Tuhan bahwa aku telah dan sedang menyembuhkan orang dalam namamu dan menerima pembayaran darimu. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata kepadanya, Salome, Salome, Tuhan telah gini. Salome, Salome, Tuhan segala sesuatu telah mendengar doamu. Ulurkan tanganmu ke anak itu dan gendonglah dia, maka engkau akan menerima keselamatan dan kesukaan. Salome mendekati anak itu dan mengangkatnya sambil berkata, aku akan menyembahnya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Sujud menyembah ya. Sebab dia telah dilahirkan untuk menjadi Raja Israel. Raja Israel, bukan Raja Indonesia, Raja Amerika, Raja Inggris, enggak, Raja Israel. Seharusnya ini dipahami dulu. Ya. Maka Salome segera sembuh dan meninggalkan goa itu dalam keadaan dibenarkan. Tuh. Ya. Jadi sebuah keperawanan itu menjadi sakral. Itu intinya. Sampai-sampai gereja Katolik tidak pernah melepaskan kata perawan ketika disandingkan ketika mereka menyebut Bunda Maria. Lihat aja kalau kamu sulit carinya di radio-radio, tapi sekarang jarang orang setel radio ya. Ya. Itu mesti dalam gereja itu disebut perawan Maria, enggak Maria tok. Ya. Karena itu akan terkait nanti dengan keilahiannya. Maka itu harus disebut, ya. Oke. Sampai di sini semoga ini bisa menjadi
tambahan bagi cara pandang kita bagaimana melihat sisi-sisi keperawanan, ya, itu memang sakral. Ya. Yang pertama dan yang terpenting, aku dalam rangka tidak menyinggung siapapun. Baik kalian yang laki-laki maupun yang perempuan. Justru aku ingin mengatakan jaga keperawanan itu. Ya. Dan aku tidak melakukan dikotomi antara laki-laki dan perempuan seolah-olah yang salah hanya perempuan. Tidak. Laki-laki juga salah dan pasti salah karena dia bajingan. Maka dia nggak perlu lagi dikatakan bajingan itu. Nggak ada kucing nggak mau ikan asin. Sekarang tergantung ikan asinnya kenapa dia mau dimakan. Gitu aja. Ya. Oke. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Ini dari aku, ya, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu, ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Berikutnya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Hari ini akhir pekan, aku ingatkan sekali lagi, kalau kamu sedang jalan-jalan, monggo silahkan, sedang hiburan mungkin bersama keluarga, ya. Anak istri tercinta atau teman-teman tercinta, monggo silakan. Tetapi ketika masuk waktu sholat, jangan lupa berhentilah sejenak untuk menunaikan sholat. Dan ketika makan, makanlah kalian dengan makanan yang sama dan di atas meja yang sama. Oke, sampai di sini dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Alhamdulillahirabbil alamin.